Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu enzim, khusus mekanisme kerja enzim di mata kuliah teknologi enzim. Sebelumnya sudah dijelaskan mungkin di awal pertemuan mengenai apa itu enzim secara global. Pada kali ini kita akan membahas sedikit lebih detail tentang mekanisme kerja enzim. Nah, kita tahu bahwa hampir semua reaksi dalam tubuh itu dimediasi atau diperantarai oleh enzim yang merupakan katalis protein yang meningkatkan laju reaksi, di mana enzim sendiri tidak diubah dalam proses keseluruhan. Ya, di antara banyak reaksi biologis yang mungkin dilakukan secara istilah energetik itu di apa namanya? Jadi enzim terlibat banyak di situ. Nah, enzim itu secara selektif itu akan menyalurkan reaktan atau substrat menuju jalur di metabolisme. Jadi bisa dikatakan enzim itu pada dasarnya punya peran dalam mengarahkan semua peristiwa metabolisme. Nah, ini adalah referensi yang digunakan, yang jadikan dasar sebagian besar dari materi kita hari ini. Jadi kalau misalkan ingin mendalami atau mereview kembali materi, Anda bisa merujuk ke buku Lippincott Illustrated Review yang topik biokimia ya, yang ditulis oleh Ferreira. Kalau tidak salah ini ada yang edisi yang terbaru 2017. Jadi kita lanjut ke sifat-sifat enzim. Nah, sebagaimana kita bahas sebelumnya bahwa enzim itu merupakan katalis protein yang meningkatkan kecepatan suatu reaksi kimia dan dia tidak tidak degradasi atau tidak dicerna selama reaksi. Nah, di sini sebetulnya juga ada catatan bahwa secara umum enzim itu adalah protein, namun juga ada enzim yang bahan dasarnya adalah asam nukleat, misalkan contohnya RNA. RNA itu ada yang punya aktivitas katalitik yang disebut dengan ribozim, tapi ini sangat jarang sekali. Kebanyakan enzim di sini adalah yang sifatnya protein. Jadi basisnya adalah protein, ada yang dia non protein.
Ada beberapa hal yang perlu kita review kembali. Jadi pertama mengenai situs aktifnya. Jadi kan di enzim itu, di molekul enzim itu memiliki kantung atau ruang. Jadi kantung atau ruang seperti di sini, kantung atau ruang atau celah yang disebut dengan sisi aktif. Nah, situs aktif ini atau sisi aktif ini dibentuk oleh lipatan protein. Ini mengandung rantai samping, asam amino tentunya, yang akan terlibat di pengikatan antara substrat dan proses katalisisnya. Nah, substrat, jadi substrat ini akan mengikat enzim, akan membuat ikatan dengan enzim ini secara kovalen yang akan kemudian membentuk kompleks enzim substrat. Jadi nanti ini akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, kemudian adanya kompleks enzim substrat ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan konformasi yang kemudian memungkinkan terjadinya katalisis. Nah, kemudian ini nanti diubah menjadi kompleks enzim dan produk. Nah, bagaimana proses efisiensinya, produksinya, tingkat produksinya? Nah, reaksi yang dikatalis oleh enzim ini sangat efisien. Jadi kecepatannya bisa meningkatkan, antara bisa 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 8 kali lebih cepat dibanding reaksi tanpa katalis. Jadi jumlah molekul substrat yang diubah menjadi produk per molekul yang disebut dengan ada konstanta KJAT. Jadi ini yang bisa menunjukkan kecepatan atau efisiensi dari produksi atau reaksi enzimnya. Kemudian juga mengenai kespesifikan, kita tahu bahwa enzim itu sangat spesifik bekerjanya. Jadi bisa berinteraksi dengan satu atau beberapa, dan juga bisa berinteraksi dengan satu atau beberapa substrat. Jadi satu enzim itu bisa satu substrat atau juga bisa beberapa substrat, tergantung enzimnya. Dan umumnya satu enzim itu mengkatalisis hanya satu jenis reaksi kimia. Nah, pengarahan reaksi itu juga akan bergantung pada kumpulan atau komposisi enzim di dalam sel. Nah, kemudian nanti akan menentukan reaksi yang terjadi itu seperti apa. Kemudian kita harus juga pahami tentang review kembali tentang holoenzim, apoenzim, kofaktor, dan koenzim. Jadi beberapa enzim itu kan memerlukan zat non-protein untuk aktivitas enzimnya. Nah, kalau istilah holoenzim ini mengacu dengan enzim aktif dengan komponen non-proteinnya. Jadi holoenzim ini berarti kompleks antara enzim aktif dengan komponen non-proteinnya. Adapun jika tanpa bagian non-proteinnya disebut dengan apoenzim dan tidak aktif. Jadi dan kemudian bagian non proteinnya kalau bentuknya seperti ion logam maka disebut dengan
kofaktor. Adapun kalau koenzim itu berupa molekul organik kecil. Jadi bisa dikatakan itu adalah holoenzim. Holoenzim itu sama dengan apoenzim ditambah dengan kofaktor atau koenzimnya. Nah, tingkat ada reaksi, tapi seberapa banyak itu akan ada regulasi atau pengaturan. Aktivitas enzim ini ada pengaturannya, jadi bisa dinaikkan atau diturunkan, sehingga kemudian laju pembentukan produk itu bisa seimbang dengan dengan kebutuhan di dalam sel. Nah, bagaimana lokasinya di mana? Jadi bisa dilihat di gambar yang kanan. Jadi enzim itu terlokasi di organel tertentu di dalam sel. Jadi misalkan seperti di mitokondria, sitosol, ada di inti nukleus, ada di lisosom. Nah, masing-masing ini bisa punya karakteristik. Kita tahu bahwa kalau di mitokondria ini tempatnya untuk metabolisme yang oksidatif. Kalau lisosom biasanya dia sifatnya untuk destruktif. Kalau di nukleus ya untuk sintesis DNA dan RNA. Nah, adanya area-area ini atau kompartemenisasi ini bisa bermanfaat untuk mengisolasi substrat reaksi atau dan juga produknya dari reaksi yang lain, karena mungkin substrat itu bisa dirusak oleh reaksi yang lain, sehingga adanya kamar-kamar atau kompartemen ini akan mengamankan reaksi masing-masing. Jadi bisa menyediakan lingkungan yang menguntungkan untuk reaksi dan memungkinkan terjadinya ribuan enzim itu bisa berada di dalam sel. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Nah, mekanisme kerja enzim ini dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, kita menganggap bahwa terjadi katalisis atau jadi perubahan energi. Kemudian yang kedua adalah kita lihat sebagaimana proses kimiawi terjadinya kompleks enzim substrat yang memungkinkan terjadi reaksi dan kemudian menjadi produk. Jadi kita lihat dari perubahan energi dan dilihat dari cara pembentukan pengikatan secara kimiawi. Nah, tentang perubahan energi yang terjadi selama reaksi, ya hampir semua reaksi itu memiliki penghalang, ya disebut penghalang, atau jadi kalau misalkan menuju puncak itu harus ada yang didaki, dan di situ memerlukan energi. Jadi ya bisa memisahkan antara memisahkan dari reaktan itu bisa menjadi produk. Nah, di sini ada keadaan transisi yang untuk mencapai ini perlu energi. Nah, perbedaan antara, jadi transisi yang harus dicapai ini
Ini yang kemudian disebut dengan eh, energi aktivasi. Jadi apa namanya, untuk awal substrat kemudian atau reaktan menjadi produk itu harus ada apa namanya, kondisi transisi atau T bintang yang harus dilampaui. Nah, jadi kalau misalkan EA-nya ini tinggi, ini biasanya reaksi akan susah terjadi atau bisa dikatakan sangat sangat lambat sekali. Nah, mengenai laju laju reaksi, nah agar molekul atau reaktan itu bereaksi, maka eh, sistem itu harus mengandung energi yang cukup untuk mengatasi adanya halangan energi tadi itu. Nah, kalau tidak ada enzim, umumnya hanya sebagian kecil dari molekul yang memiliki cukup energi untuk bisa melampaui keadaan transisi itu. Nah, adanya enzim itu kemudian bisa menurunkan EA. Adanya enzim itu menurunkan EA sehingga uh, untuk mencapai kondisi transisi itu memerlukan energi yang jauh lebih rendah. Nah, secara perubahan energi sebetulnya reaksi yang dikatalisis maupun yang tidak itu memerlukan memiliki energi bebas yang sebetulnya sama. Tapi yang berbeda adalah untuk adanya enzim itu jadi energi delta G-nya sama sebetulnya ya dicapai, tetapi untuk mencapai ini untuk transition state-nya jauh lebih rendah reaksinya. Energi yang perlu dimiliki. Jadi bisa dikatakan adanya enzim itu mampu mempercepat laju untuk mencapai keseimbangan. Nah, kemudian kita lihat secara proses kimiawi dari situs aktif. Nah, situs aktif itu kan sebetulnya bukan suatu ruang atau suatu wadah yang pasif untuk mengikat substrat, melainkan dia itu sebetulnya dalam mesin molekuler kompleks dari pada dasarnya protein. Jadi kalau protein itu ya bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang rigid. Yang di sini itu menggunakan beragam mekanisme kimiawi yang kemudian memfasilitasi konversi substrat menjadi produk. Nah, hal-hal yang berpengaruh pada efisiensi ini, katalitik enzim ini, perlu kita akan bahas. Perannya pada stabilisasi keadaan transisi. Nah, situs aktif ini sering bertindak sebagai template atau cetakan buat molekul yang mengikat substrat dan kemudian mampu memulai konversinya ke keadaan transisi. Nah, struktur itulah yang disebut dengan keadaan transisi. Nah, dengan mencapai keadaan transisi yang stabil, kemudian enzim dapat meningkatkan konsentrasi zat yang kemudian diubah menjadi produk. Dengan demikian, kemudian bisa mempercepat terjadinya reaksi.
Kita lanjut lagi pada faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi laju reaksi. Nah, enzim itu kita dapat mengisolasi enzim dari sel dan mempelajari sifat-sifatnya secara in vitro di media buatan. Nah, ada 3 hal utama yang penting dari yang akan mempengaruhi sifat dari enzim. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi substrat, kemudian temperatur, dan pH. Yang pertama masalah konsentrasi substrat. Kita pahami bahwa laju reaksi atau kecepatan reaksi atau V, jadi velocity, itu adalah jumlah molekul substrat, besar jumlah molekul substrat yang diubah menjadi produk per satuan waktu. Jadi perubahan substrat menjadi produk per satuan waktu. Nah, biasanya ini velocity atau kecepatan ini kan atau laju ini dinyatakan sebagai mikromol per menit. Nah, laju reaksi dalam proses katalisis enzim itu akan meningkat dengan naiknya konsentrasi substrat sampai kecepatan maksimal tersebut dengan Vmax. Nah, kemudian terjadinya penurunan atau pelambanan laju reaksi pada konsentrasi substrat yang tinggi itu misalkan di daerah ini ya, di sini. Jadi kan di sini awalnya peningkatannya sangat tinggi, tapi kemudian terjadi penurunan laju. Jadi lajunya menjadi flat. Itu menunjukkan adanya terjadi di sini ada kejenuhan dengan substrat, atau bisa dikatakan sudah hampir semuanya ruang situs aktif di dalam enzim itu dipenuhi oleh substrat. Nah, kalau kita lihat dari bentuk kurva kinetika enzim itu, nah umumnya enzim ini mengikuti kinetika Michaelis-Menten, jadi yang berwarna biru ini. Michaelis-Menten. Nah, jadi di mana pada reaksi awal ini hubungannya terhadap konsentrasi ini bersifat hiperbolik. Jadi hiperbolik di sini. Jadi bersifat hiperbolik. Nah, berbeda dengan enzim allosterik, nanti ada pengaturan allosterik untuk enzim-enzim yang punya sifat allosterik ini tidak mengikuti Michaelis-Menten yang polanya adalah hiperbolik, tetapi lebih ke sifatnya adalah sigmoidal. Jadi bentuknya sigmoidal itu S. Jadi ketika awal naik pelan-pelan, kemudian tajam di awal sampai naik, kemudian baru flat di atas. Kemudian pengaruh suhu.
Naiknya temperatur itu juga akan meningkatkan kecepatan. Namun demikian, kecepatan reaksi itu akan ada puncaknya. Adanya peningkatan reaksi itu merupakan hasil dari peningkatan jumlah molekul substrat yang memiliki energi yang cukup. Jadi kondisinya lebih memungkinkan terjadinya pencapaian kondisi transisi dan kemudian bisa membentuk produk. Nah, tapi ada suhu optimum yang itu ketika dilewati maka laju reaksi itu akan cenderung turun. Nah, dan enzim itu profil hubungan pengaruhnya laju terhadap temperaturnya berbeda. Misalkan enzim-enzim yang dimiliki oleh mikroorganisme yang hidup di panas, maka kecenderungannya bisa di atas 70 atau bisa sampai 90 derajat untuk suhu optimumnya. Tapi untuk enzim-enzim di manusia pada umumnya ya di kisaran 40-an. Kemudian faktor pH. Nah, pH ini terutama di H+-nya ya, ion H-nya. Nah, konsentrasi proton ini bisa mempengaruhi kecepatan reaksi dalam beberapa cara. Misalkan dia akan mempengaruhi gugus kimia yang apakah dia butuh dalam keadaan terionisasi atau tidak untuk bisa terjadi atau interaksi. Misalkan contohnya suatu aktivitas katalitik mungkin membutuhkan adanya gugus amino dari enzim dalam bentuk terprotonasi. Jadi terprotonasi dalam bentuk ion NH+. Namun pH itu sama, jadi pengaruhnya. Jadi kalau misalkan keluar dari optimum, jadi bisa malah menyebabkan terjadinya denaturasi. Jadi pH ekstrim itu bisa menyebabkan denaturasi. Struktur molekul protein itu kalau di pH ekstrim itu bisa terganggu karakter ionik dari rantai samping asam amino. Jadi kalau di atas ini termasuk adalah pH optimalnya di daerah sini. Sebelumnya kita singgung di kinetika Michaelis-Menten. Jadi Michaelis-Menten itu berarti maksudnya adalah ini dua orang ya. Jadi Leonor Michaelis dan Maude Menten. Jadi dia mempublikasikan persamaan yang kemudian disebut dengan persamaan Michaelis-Menten. Pada prinsipnya, jadi persamaan ini adalah model penyederhanaan atau model yang bermaksud untuk menjelaskan bagaimana terjadinya reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Nah, di dalam model ini enzim itu secara reversible. Jadi enzim itu secara reversible bergabung dengan substratnya membentuk kompleks. Jadi secara reversible ini tandanya secara reversible ya. Secara reversible ini membentuk kompleks ES nih.
enzim substrat, yang kemudian dia bisa menghasilkan produk. Jadi hubungannya kemudian dijelaskan sebagaimana persamaan berikut. Jadi di mana ini adalah V0 kecepatan reaksi awal, kemudian ada kecepatan maksimalnya, ada konstanta Michaelis, dan konsentrasi substratnya. Jadi bagaimana pengaruh, kita bisa lihat bahwa ada di sini mencerminkan adanya pengaruh konsentrasi substrat dan konstanta Michaelis. Nah, konstanta Michaelis ini yang bisa menunjukkan enzim berbeda akan memiliki konstanta Michaelis yang berbeda. Nah, asumsi-asumsi yang perlu kita ketahui di dalam persamaan ini, yang pertama adalah di sini rasio konsentrasi antara substrat dengan enzim itu adalah konsentrasi substrat itu lebih besar daripada konsentrasi enzim. Ya, sebagaimana kalau misalnya di dalam percobaan tentunya ya konsentrasi substrat itu biasanya jauh lebih besar daripada konsentrasi enzim, sehingga memungkinkan enzim itu bisa terikat sepenuhnya dengan substrat. Kemudian di sini asumsinya juga konsentrasi kompleks ES itu dianggap tidak berubah seiring waktu. Tidak berubah seiring waktu. Artinya terjadi reversibilitas, jadi dari kiri ke kanan. Nah, V0 ini, V0 itu ditentukan dengan pengukuran segera setelah enzim dan substrat dicampur. Jadi segera di V0 ditentukan dengan segera melakukan pengukuran setelah enzim dan substrat dicampur. Nah, apa namanya? Jadi kemudian adanya reversibilitas atau misalkan laju reaksi balik ke kiri itu diabaikan. Jadi dari situ, dari konstanta Michaelis-Menten, kita bisa memahami bahwa karakteristik antar enzim itu bisa berbeda dan bisa dilihat dari konstanta Michaelis-Mentennya. Jadi Km itu merupakan karakteristik dari enzim atau substrat tertentu dan itu akan mencerminkan afinitas enzim untuk substrat itu. Nah, biasanya secara perhitungan konstanta Michaelis-Menten itu diketahui sama dengan titik-titik di mana konsentrasi substrat itu mencapai reaksi
yang sama dengan setengah Vmax. Jadi posisi Km itu biasanya umumnya diketahui di setengah dari Vmax. Ada Vmax kecil, ada Vmax yang lebih besar. Nah, maaf, ada konstanta Michaelis Menten, ada K kecil, ada K yang lebih besar. Nah, K yang kecil ini mencerminkan afinitas yang tinggi terhadap substrat. Jadi karena di sini untuk mencapai Vmax itu lebih sedikit dibutuhkan oleh substrat. Jadi untuk mencapai setengah Vmax itu dibutuhkan yang lebih kecil. Adapun sebaliknya, jika Km-nya itu jauh lebih besar, ini menunjukkan low affinity atau afinitas yang lebih rendah. Kemudian bagaimana hubungan kecepatan dengan konsentrasi enzimnya sendiri? Nah, laju reaksi itu berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Karena kan di sini substrat kan sebenarnya tidak membatasi. Nah, di persamaan Michaelis Menten itu ketika di awal jadi laju reaksi itu mengikuti ordinal. Jadi atau yang proporsional. Jadi lebih mendekati garis lurus. Jadi proporsionalitas ada kenaikan Km proporsional dengan Vmax. Jadi ketika di awal ini dengan Vmax masih cenderung proporsional. Namun nanti ketika di konsentrasi yang lebih tinggi itu mengikuti ordinal. Jadi kemudian kalau di Vmax yang atas itu bisa dikatakan adalah laju reaksi ini tidak bergantung pada konsentrasi substrat lagi. Dan ini disebut dengan ordinal. Nah, dengan keadaan kalau menggunakan kurva seperti ini, maka susah untuk menentukan sebetulnya Vmax-nya itu di mana tercapainya, sehingga kemudian ada yang dinamakan dengan plot Lineweaver-Burk. Jadi di sini kita memplotkan ada superphenol terhadap super Vs. Jadi sumbu X-nya adalah super Vs. Nah, kalau kita menghubungkan antara super Vs dan superphenol, maka kemudian nanti itu akan diketahui pendekat super Vmax-nya di sini berapa. Sehingga di sini kita kemudian bisa untuk menentukan Km dan Vmax. Dan kemudian bisa menentukan mekanisme kerja inhibitor enzimnya.
bergantung konsentrasi atau bagaimana. Kemudian kita bahas mengenai inhibisi enzim, tentang inhibisi enzim. Sering kita sudah kita ketahui bahwa inhibisi enzim itu ada yang sifatnya kompetitif dan ada yang non kompetitif. Jadi kalau inhibisi itu kan itu penghambatan. Jadi ada inhibitor enzim. Nah, inhibitor enzim itu adalah setiap zat yang mampu menurunkan kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Nah, inhibitor itu umumnya dia sifatnya irreversible, tidak dapat balik. Nah, ini biasanya mengikat enzim melalui ikatan kovalen. Misalkan adalah timbal, itu membentuk ikatan kovalen dengan rantai samping sulfhydryl cysteine. Nah, misalkan juga enzim ferrokelatase ini adalah terlibat dalam sintesis heme, ini dihambat secara permanen oleh timbal. Kemudian juga ada inhibitor reversible, jadi ada irreversible, ada yang sifatnya reversible. Jadi di sini ada ini lagi ya, ada yang irreversible dan yang sifatnya reversible. Nah, kalau ada pun yang sifatnya reversible itu ini mampu mengikat enzim melalui ikatan non kovalen. Jadi kalau yang irreversible itu umumnya adalah kovalen ikatannya. Kalau yang reversible itu yang non kovalen. Nah, yang sifatnya reversible inilah yang ada dua. Ada yang sifatnya kompetitif dan ada yang sifatnya non kompetitif. Kita bahas yang kompetitif. Nah, untuk inhibisi yang kompetitif, jadi kalau dilihat dari gambar ini adalah kurva yang laju reaksi enzim tanpa adanya inhibitor. Kalau yang merah ini adalah adanya inhibitor kompetitif. Nah, jadi inhibitor yang kompetitif ini terjadi jika inhibitor mengikat secara reversible, jadi ikatannya tetap secara reversible ke situs yang sama dengan yang ditempati biasanya oleh substrat. Jadi situs aktif itu ada persaingan antara inhibitor dengan substratnya. Nah, bagaimana efeknya?
Jadi efek inhibitor kompetitif ini bisa dilihat di sini. Jadi pen, uh, pencapaiannya itu Vmax-nya cenderungnya sama, Vmax-nya sama. Adapun yang berbeda adalah kalau dilihat dari karakteristik inhibitor kompetitif, itu yang berbeda adalah KM-nya. KM-nya jadi dia akan meningkat. Jadi kita paham tadi bahwa apa perbedaan antara KM yang kecil dengan KM yang lebih besar. Berarti kalau yang KM kecil ini ada penurunan afinitas. Jadi dari KM adanya pengaruh inhibitor kompetitif itu menaikkan KM yang artinya juga menurunkan afinitas. Nah, secara kimiawi terjadi persaingan di dalam situs aktif. Nah, ini kalau misalkan diplot di liner bulk akan ada seperti ini. Ini adalah garis yang untuk kompetitif inhibitor. Ini adalah tidak adanya inhibitor. Contohnya adalah obat statin. Jadi contoh di inhibitor yang reversible yang sifatnya kompetitif adalah obat statin. Ini adalah obat antihiperlipidemik. Ini menghambat biosintesis kolesterol. Nah, di sini kan reaksi itu kan dikatalisis oleh hidroksi metil koenzim A atau HMG-A kureduktase. Nah, obat yang statin, misal atorvastatin, pravastatin, ini adalah analog. Jadi ada kemiripan struktur yang kemudian akan menyebabkan adanya persaingan di situs aktifnya ini. Selanjutnya, inhibitor non-kompetitif. Jadi seperti tadi, ini adalah laju reaksi tanpa inhibitor, kemudian ini adalah laju reaksi dengan inhibitor. Nah, karakteristiknya untuk yang non-kompetitif, jadi apa itu yang disebut dengan kompetitif? Nah, proses inhibisi non-kompetitif itu terjadi ketika inhibitor dan substrat terikat pada tempat yang berbeda. Artinya situs aktif dari substrat tetap bisa masuk ke situs aktif, tidak bersaing dengan yang lain, tetapi ada situs aktif yang lain yang itu kalau ditempatin oleh inhibitor maka menyebabkan terjadinya inhibisi. Nah, di sini kalau dilihat dari Vmax-nya, ini adalah kecenderungannya adalah menurunkan Vmax. Jadi Vmax-nya berbeda dengan yang kompetitif, adapun kalau ada penurunan Vmax di sini. Kalau yang non kompetitif ada penurunan Vmax, adapun KM-nya sama. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang diplot dengan line Weaver book plot, maka ini non kompetitif, ini yang tanpa inhibitor.
Jadi di sini ada penurunan. Jadi karena ini seper Vmax ya, seper Vmax. Jadi di sini berarti Vmax-nya menurun. Contohnya adalah di sini adalah obat allopurinol. Jadi ini adalah enzim pengurai purin. Ini adalah contoh dari inhibitor non kompetitif. Nah, sekarang kita bahas mengenai penggunaan inhibitor enzim sebagai obat. Ada berbagai contoh contoh obat yang dia bermekanisme kerjanya sebagai obat sebagai inhibitor enzim, yaitu ada contohnya ada antibiotik beta laktam, ada inhibitor enzim ACE, dan penghambat sikloorganase seperti obat-obat aspirin. Contoh dari antibiotik beta laktam misalkan ada penisilin, amoxicillin. Nah, ini kerjanya adalah dengan menghambat enzim yang terlibat dalam sintesis dinding sel bakteri. Ataupun kalau yang inhibitor ACE ini adalah untuk penurun tekanan darah. Ini dengan cara memblokir ACE plasma yang mengubah angiotensin mengubah atau memecah angiotensin 1 untuk kemudian terjadi vasokonstriksi atau pembentukan vasokonstriksi kuat atau angiotensin 2. Contoh obatnya misalnya ada captopril, bril, obat-obat bril. Nah, contoh kalau yang penghambat siklogenase contohnya adalah aspirin. Ini yang kerjanya tapi kan irreversible. Ini menghambat sintesis prostaglandin dan tromboksan. Nah, sekarang tentang pengaturan enzim, jadi tingkat produksi penurunan atau penaikan aktivitas enzim, penurunan aktivitas enzimnya di dalam bagaimana pengaturan di dalam tubuh untuk menjaga proses metabolisme tetap normal. Jadi ada 3 macam pengaturan enzim, ada allosterik, ada modifikasi kovalen, dan sintesis. Apa pentingnya pengaturan enzim ini? Kan penting agar terjadinya koordinasi di proses metabolisme. Jadi ada proses pembentukan, ada proses pengubahan, ada akan level produksinya sampai seberapa, ada mekanisme untuk menurunkan dan sebagainya. Nah, ini untuk menjaga homeostasis di dalam tubuh. Yang pertama tentang enzim allosterik. Jadi allosterik itu jadi ada sisi aktif yang bukan sisi aktif yang biasanya ditempatin oleh ada sisi aktif lain yang ini bisa dipengaruhi oleh efektor atau molekul lainnya. Ini biasanya efektor ini akan berikatan secara non kovalen dengan
situs selain situs aktif tadi itu. Jadi ini situs-situs atau tempat atau ruang atau wadah pengikatannya itu berbeda. Jadi bukan dengan biasanya di situs aktif. Nah, efektor itu ada yang dia sifatnya memberikan efek negatif, ada yang memberikan efek positif. Maksudnya kalau yang negatif itu bisa menghambat, kalau yang efeknya positif itu adalah meningkatkan. Nah, jadi adanya enzim allosterik yang punya sisi aktif yang lain, sisi aktif atau sisi allosteriknya ini, jadi ini akan bisa menaik atau turun bergantung pada efektor yang berikatan dengannya. Nah, efektor itu ada dibagi dua, jadi ada efektor yang sifatnya homotropik dan heterotropik. Kalau homotropik itu efektornya adalah substratnya itu sendiri. Adapun kalau yang heterotropik ini berbeda dengan substrat. Nah, umumnya untuk yang faktor yang sifatnya homotropik itu sifatnya adalah umumnya adalah sifatnya positif. Jadi umumnya adalah meningkatkan katalitik. Adapun yang heterotropik ini bisa berbeda-beda. Kemudian jadi ini ya. Ini adalah gambar yang A, ini adalah pengaruh efektor yang dia bisa sifatnya efektor negatif dan sifatnya dia bisa jadi adalah efektor positif. Selanjutnya tentang modifikasi kovalen dan pengaturan menggunakan sintesis enzim. Nah, modifikasi kovalen ini maksudnya adalah yang paling sering itu bentuknya adalah penambahan atau penghilangan gugus fosfat dari residu, misalkan enzim serin, treonin, tirosin yang spesifik. Jadi ada penambahan atau penghilangan. Atau biasanya disebut dengan fosforilisasi. Nah, fosforilisasi protein itu kita kenal merupakan banyak cara utama bagaimana pengaturan di sistem seluler kita. Jadi ada yang difosforilisasi, ada yang defosforilisasi. Nah, biasanya reaksi fosforilisasi ini dikatalisasi oleh enzim yang disebut dengan protein kinase yang menggunakan ATP sebagai donor fosfat. Nah, kemudian ini gugus fosfat dibelah kemudian disintesis enzim. Nah, kalau yang sebelumnya itu mekanisme pengaturannya adalah dengan cara memodifikasi aktivitas molekul enzim yang ada.
Nah, tapi juga sel itu dapat mengatur jumlah enzim dengan mengubah laju degradasi enzim atau laju pembentukannya. Jadi di sini adalah adanya mengatur sintesisnya, pembentukannya, produksi dari enzimnya itu sendiri. Nah, peningkatan atau yang disebut dengan induksi dan penurunan atau represi ini kan kamu kemudian bisa menyebabkan perubahan di dalam total atau populasi jumlah situs aktif yang tersedia. Contohnya misalkan ada di sini adanya peningkatan kadar insulin akibat kadar glukosa darah yang tinggi itu bisa menyebabkan peningkatan sintesis enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa. Kemudian saya kira ini yang terakhir. Sebagai penutup, kita pahami bahwa enzim adalah katalis protein yang mampu meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan keadaan transisi. Nah, enzim sendiri tidak dikonsumsi selama reaksi. Kemudian untuk melakukan itu, enzim itu memiliki celah atau yang disebut dengan situs aktif yang di situ terdapat rantai samping asam amino yang berpartisipasi terjadinya pengikatan substrat dan proses katalisis. Situs aktif mengikat substrat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, pengikatan ini kemudian menyebabkan perubahan konformasi pada enzim. Selanjutnya, kompleks enzim substrat diubah menjadi enzim dan produk. Dengan demikian, enzim memungkinkan terjadi reaksi, kemudian bisa berlangsung cepat. Dan pola kerja enzim itu umumnya mengikuti kinetika Michaelis Menten dan bentuknya adalah bentuk hiperbolik. Nah, kita bisa mengukur Vmax dengan mudah dengan menggunakan plot Lineweaver-Burk. Kemudian penghambat enzim itu ada dua jenis, reversible dan irreversible. Nah, yang reversible itu ada kompetitif dan non-kompetitif. Dan masing-masing memiliki pengaruh atau karakteristik yang berbeda. Demikian paparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf ada yang kurang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.